Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang diagram IRD toko online. Pertama-tama, perkenalkan, saya M. Lutfi Darmawan dan rekan saya. Dan saya Rajar Diangsah. Baik, masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu seperti ini ya. Sebelum saya jelaskan pada tabelnya, saya akan membacakan dulu ya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama itu adalah ada entitas yang terdapat pada diagram IRD ya. Di samping adalah sebagai berikut. Maaf ya, ini ada sedikit typo. Jangan dihiraukan. Langsung saja lanjut. Yang pertama itu ada pembeli, barang, dan penjual. Terus ada atribut. Atribut ini yang terdapat pada diagram IRD dia di samping adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pembeli. Nah, pembeli ini ada email. Email itu sebagai primary key, terus ada nama dan alamat. Terus lanjut ada barang, SKU. Di padang barang ada SKU ya, yang masuk pada primary key, terus ada merek dan harga. Lalu ada penjual. Nah, di penjual itu ada atribut yang bernama email sebagai primary key dan nama dan alamat. Lanjut pada relasi antar entitas. Nah, hubungan antar entitas yang terdapat pada diagram IRD di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membeli barang. Terus relasinya sama dengan many to many. Terus seorang pembeli dapat membeli banyak barang, satu barang dapat dibeli oleh banyak pembeli. Solusinya ialah diperlukan tabel transaksi pesanan untuk pembeli dan barang. Lanjut ada menjual barang. Relasinya adalah one to many. Satu penjual dapat menjual banyak barang. Satu barang hanya memiliki satu penjual. Terus solusinya adalah barang harus memiliki atribut ID penjual sebagai primary key. Lanjut pada penjelasan pada tabel. Nah, yang dimaksud relasi antar entitas itu adalah yang dua ini ya. Jadi pembeli itu mempunyai relasi adalah membeli ke barang. Jadi penjual terus relasinya adalah menjual. Nah, menjualnya ke barang ini ya. Kita mulai dari pembeli dulu. Nah, di pembeli kan ada nama. Nah, atributnya kan ada nama untuk pembeli. Nah, ini ada nama, terus ada email yang berfungsi sebagai primary key, terus ada alamat. Lanjut dari pembeli itu masuknya ke membeli ataupun relasi ya. Jadi yang dimaksud relasi antar entitas itu yang seperti ini, pembeli ke barang. Inilah yang dimaksud dengan relasinya. Lanjut pada barang, ada SKU, harga, dan merek. Oke, lanjut ke penjual. Nah, dari penjual ini ada nama, email, dan alamat. Untuk relasinya menjual ya. Jadi yang dimaksud dengan relasi antar entitas itu yang seperti ini dia. Oke, baik, lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sebelum menjelaskan ini, saya jelaskan dulu ataupun bacakan dulu yang ini. Satu, pembeli membeli barang. Untuk mengimplementasikan relasi ini, diperlukan penambahan kunci asing ke salah satu tabel. Umumnya, penambahan kunci tunggal dilakukan ke tabel yang mempresentasikan relasi banyak dalam relasi satu ke banyak. Terus, jika diperlukan tabel baru, dapat dibuat misalnya transaksi yang berisi kunci asing dari tabel pembeli dan tabel barang. Lanjut di nomor 2, penjual menjual barang. Nah, sama seperti relasi sebelumnya, diperlukan penambahan foreke. Jika perlu, foreke, email, penjual dapat ditambahkan ke tabel barang. Lanjut penjelasannya. Tabel pembeli menyimpan informasi tentang pembeli, termasuk email atau sebagai primary key, nama dan alamat. Lalu tabel penjual menyimpan informasi tentang penjual, termasuk email atau sebagai primary key dan nama. Tabel barang menyimpan informasi tentang barang yang dijual, termasuk SKU ataupun stok ya SKU itu ya, atau sebagai primary key. Nama produk, harga, dan email penjual, atau sebagai forex key yang merujuk ke tabel penjual. Lalu ada tabel transaksi menyimpan informasi tentang transaksi pembelian, termasuk ID transaksi atau sebagai primary key. Email pembeli sebagai foreke yang merujuk ke tabel pembeli. SKU barang sebagai foreke yang merujuk ke tabel barang. Tanggal transaksi dan jumlah barang yang dibeli. Oke, seperti ini tabelnya. Saya zoom dulu.
Nah, ini dia tabelnya, ada penjual, koreke, email ya, nama penjual, alamat, terus ada barang, SKU, merek, harga, pembeli, ada email, nama, pembeli, terus alamat. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai sekian saja. Jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang enak, mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.